Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana hingga saat ini kita dapat berkumpul di tempat yang kita cintai ini dengan kesehatan dan kesempatan yang banyak. Tak lupa pula sholawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang, yang diterangi oleh iman dan Islam. Pada kesempatan kali ini, saya membawakan ceramah dengan judul Menjaga Ukhuwah dalam Pandangan Islam. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ukhuwah yang biasa diartikan sebagai persaudaraan. Ukhuwah adalah keterikatan hati dan jiwa kita antara satu sama lain dengan ikatan akidah. Di dalam Al-Qur'anul Karim banyak ayat yang menjelaskan tentang ukhuwah Islamiyah, sehingga dapat disimpulkan ada 4 macam persaudaraan dalam Al-Quran. Yang pertama itu adalah ukhuwah rububiyah atau saudara sesama makhluk dan yang sama-sama tunduk kepada Allah. Yang kedua adalah ukhuwah insaniyah, yang dimana seluruh umat manusia itu bersaudara karena semua berasal dari ayah dan ibu. Yang ketiga ada namanya ukhuwah watoniyah wa nasab, yaitu persaudaraan dalam kebangsaan dan keturunan. Dan yang terakhir adalah ukhuwah fid dinil Islam, yaitu seperti kita saat ini, yaitu persaudaraan antar umat Islam. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ukhuwah Islamiyah ini dihiasi dengan akhlak yang mulia. Akhlak yang menjaga persaudaraan, menjaga perasaan saudaranya dengan menjaga harta dan jiwa setiap umat Islam. Nah, dari sini kita dapat ketahui, ya mustami'in rahimakumullah, kita harus menjaga perasaan. Bagaimana kita menjaga perasaan saudara kita? Mari kita menjaga lisan kita. Hifzul lisan, jangan sampai lisan kita itu menyakiti saudara kita hanya dari hal-hal kata-kata yang sepele, sehingga itu menyakiti hati saudara kita, yang membuat perpecahan antar persaudaraan. Kita menjaga harta saudara kita juga, kita menjaga jiwa mereka. Maka kita di sini hendaklah kita saling tolong menolong antar sesama umat Islam. Pentingnya persatuan umat Islam itu harus kuat. Seperti kita lihat saat ini, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa banyaknya perpecahan antar sesama umat Islam sendiri dari berbagai aspek. Yang pertama ada umat Islam berpecah belah hanya karena masalah-masalah yang dianggap sepele, beda pandangan, beda kasta, bahkan dengan perbedaan yang lainnya yang membuat perpecahan antar umat Islam.
Padahal semakin kuat umat Islam bersatu, maka semakin jayalah umat Islam. Seperti kata pepatah Arab, al-ittihadu asasum minan najahi, bahwa persatuan itu adalah asas, tanda dari kejayaan. Maka kita sesama umat Islam, marilah kita saling menghargai. Pandailah kita bersikap agar tidak terjadinya perpecahan. Kita di lingkungan masyarakat, kepada tetangga kita harus menjaga agar tidak ada pertengkaran terhadap tetangga kita sendiri. Dasar dari menjalin ukhuwah Islam yang baik, memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan orang sekitar kita. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun kata-kata dari Imam Al-Ghazali bahwa ukhuwah itu bukan indahnya pada pertemuan, tapi pada ingatan seseorang terhadap saudaranya dilihat di dalam doanya. Maka kita sesama umat Islam, marilah kita saling mendoakan saudara kita dimanapun mereka berada, karena doa itulah yang menjadi kekuatan persaudaraan kita. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.